Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Ayo perhatikan contoh peta pikiran berikut ini. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara saksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara keseluruhan dari awal hingga akhir teks. Jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewat atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Mengenal rumah Honai, suku Dani di Papua. Honai merupakan salah satu rumah adat Papua, tepatnya suku Dani. Honai biasa ditemukan di lembah dan pegunungan tengah Papua. Wilayah tersebut memiliki suhu udara yang sangat dingin, terutama Puncak Jaya Wijaya yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah contoh peristiwa dalam teks mengenal rumah Honai, suku Dani di Papua. Peristiwa penting pada teks mengenal rumah Honai, suku Dani di Papua. Untuk mencari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks, kamu bisa menggunakan berbagai kalimat tanya untuk mendapatkan informasinya. Seperti contoh berikut ini. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jawabannya, suku Dani di Papua. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikut adalah cara untuk membuat peta pikiran. Cara yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi
tema besar peta pikiran. Kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. 3. Setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Sebagai contoh, ayo perhatikan peta pikiran berikut ini. Menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikut adalah langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks. Yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. 2. Bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. 3. Dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri, sesuai dengan urutan dalam teks. Ayo perhatikan contoh menuliskan peristiwa penting yang terdapat pada teks. Kamu bisa menggunakan kata tanya untuk mendapatkan pokok-pokok informasi pada teks. Mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis, seperti artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Teks non-fiksi berisi informasi faktual atau kenyataan, atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya.